إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في الحديث خذوا العلم ولو بسنين. Marilah saya mengajak kepada jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita mensyukuri nikmat Allah yang kira-kiranya di mana kita merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang Allah memberikan berkah dan rahmat di dalamnya. Tentunya nikmat yang tiada kiranya, yang tidak bisa kita nilai dengan harganya, yaitu nikmat keimanan dan keislaman. Bangsa kita alhamdulillah menempatkan nikmat keimanan dalam fondasi yang sangat kokoh, karena tanpa keimanan suatu bangsa akan runtuh. Fondasi yang telah ditetapkan oleh para pondok kita, yaitu meletakkan ketuhanan yang Maha Esa yang termaktub dalam Pancasila, sehingga sampai sekarang ini bangsa kita dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bagi seluruh bangsa Indonesia. Salam dan salawat selalu kita sanjungkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas peran beliau Nabiul Akhir Zaman kita sangat simpel dan benar untuk melaksanakan kehidupan way of life, di mana banyak umat-umat yang lain mencari makna hidup. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran hidup yang sederhana kepada kita, yaitu kesempurnaan agama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu terus berganti, hari demi hari, bulan dan tahun. Mungkin beberapa lagi kita akan melaksanakan suatu ibadah yang sangat spektakuler, yaitu ibadah Ramadan, di mana syiar-syiar Islam akan dipandangkan setiap hari dengan kegiatan salat tarawih. Di belahan dunia manapun, Islam sekarang diterima sebagai suatu agama
Mungkin kita telah banyak mendengar beberapa tokoh yang sering muncul dalam adegan-adegan baik di televisi maupun dalam media lainnya. Tahun 2010, seorang adik ipar Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang bernama Lawrence Winters, telah masuk Islam. Seorang pembuat film fitnah yang dulunya mengolok-olok tentang Islam, Arthur Handel, namanya Hitchfielder, yang selalu antipati terhadap Islam, baru-baru ini telah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Amerika banyak, bahkan ribuan para pemeluk agama lain tidak beragama menjadi seorang mu'alaf. Salah satu tokoh yang baru masuk Islam adalah Jamie Crowd. Sebelum masuk Islam, dia berpikir bahwa Islam adalah agama yang sangat keras. Dia berpikir bahwa Islam adalah agama teroris. Dia berpikir dalam Islam adalah wanitanya berpakaian tertutup. Bahkan dia menyangka dan menyayangkan sekali karena beliau mendapati sebagian muslim tidak mengamalkan ajaran Islam dan mereka tidak mewakili Islam dengan benar. Mereka memberikan gambaran Islam yang salah. Ujarnya Swin Crawford merasa kecewa. Tetapi setelah dia belajar dan mendapat hidayah, ia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Karena apa? Terdapat hal yang menarik bagi beliau juga. Dia benar-benar masuk menjadi seorang muslimah. Yang menarik yakni kelogisan Islam yang terdapat dari kemurnian Al-Quran. Kata beliau, Al-Qurannya tidak pernah berubah menjadi satu hal yang sangat penting bagi saya. Banyak bukti sains yang disebutkan di dalamnya dan semuanya dapat diterima akal. Islamlah agama yang paling logis tentunya. Begitulah banyak ribuan mu'alaf baik di Eropa maupun di Amerika dan belahan dunia lainnya. Karena Islam adalah agama yang membedakan dengan agama yang lain untuk mendudukan ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang menggambarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Hai Muhammad, bacalah. Dengan paksa malaikat Jibril memaksa Muhammad untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia tentunya. Kenapa? Kewajiban membaca diturunkan pertama kali begitu juga di ayat yang lain yang mengatakan yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat
meninggikan di antara kamu yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan mereka yang menuntut ilmu beberapa tingkat, beberapa derajat. Dikatakan dalam surat yang lain, wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al ulama innallaha azizul ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang tersebut atau binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku hanyalah para ulama. Jadi inilah bahwa Islam menempatkan ilmu pada kedudukan yang sangat tinggi, sehingga kalau kita mendengar dan mempelajari ada di antara kita yang menolak suatu ilmu, apakah benar itu dari ajaran kita atau memang ada suatu pengaruh untuk menurunkan derajat agama kita? Agama yang membedakan dengan agama yang lain karena Al-Quran dan hadis telah mewajibkan kepada penganutnya untuk mempelajari ilmu, di mana disebutkan utul bil ilma wala bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 780 kata yang mempunyai makna adalah ilmu pengetahuan. Tentunya apa yang tadi saya sampaikan bahwa ada seorang mu'alaf yang menjadi muslimah karena ta'ajub terhadap Al-Quran, atas kemurnian Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Dan tentunya bukan hanya sekedar ajar mengajar, karena ilmu yang dimasukkan dalam Al-Quran adalah ilmu yang benar-benar memberikan manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, bagi yang lainnya. Singkat kata, bahwa sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup spektakuler, memberikan suatu petunjuk kepada kita akan kebenaran Al-Quran. Dan sekarang ditemukan ternyata bahwa di Amerika yang katanya negara sekuler, ternyata ada desa, ada kota kecil yang bernama Medina. Kita tidak menyangka, karena sejarah banyak mengungkapkan bahwa Columbus menemukan benua Amerika, tetapi ternyata tidak. Sebelum Columbus datang, sebelum Columbus menapaki benua Amerika, banyak para musafir muslim yang dari Afrika datang ke sana. Sehingga kalau ada yang sudah ke Amerika, di Washington ada kota Medina, di Idaho ada kota Medina, di Tennessee ada kota Medina, ada 7 kota-kota, di New York juga ada. Inilah yang sangat menakjubkan, ternyata kota-kota yang bernama Medina mempunyai angka perceraian yang sangat minim dibandingkan kota-kota yang lain. Islam ya'lu wa la yu'la alaih.
Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Itulah pentingnya ilmu bagi kita. Semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah. Semakin kita berilmu, semakin nyata bahwa Islam adalah agama yang benar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya setelah kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang mempunyai kedudukan bagi kita sebagai umat muslim, tentunya tidak sekedar mencari ilmu, tetapi bagaimana mewariskan kepada generasi kita. Oleh karena itu tentunya kita yang mewariskan kepada generasi selanjutnya, memberikan pendidikan kepada anak kita yang baik. Sekarang sudah banyak pesantren-pesantren yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak kalah dengan yang lain. Apalagi sekarang ini banyak kenakalan-kenakalan remaja. Tentunya jangan sampai kita memberikan ilmu pengetahuan tapi dipakai untuk kemaksiatan. Karena al ilmu bila amalin kasajari bila tanah. Kalau ilmu tidak dipakai, maka seperti pohon tidak berbuah. Semoga dengan pengetahuan yang kita dapatkan, baik dari segi keislaman maupun ilmu pengetahuan yang lain, generasi selanjutnya bisa mewariskan dan memberi manfaat pada generasi sesudahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.